Yang pertama yaitu case-based learning. Pada suatu peternakan unggas dilaporkan bahwa beberapa ayam sakit dan ada yang sampai mati. Pertumbuhan ayam lambat, cenderung diam atau tidak aktif, dan gejala lain yang muncul adalah mencret berwarna putih. Kecurigaan muncul terhadap anak ayam tersebut telah menderita colibacilosis, di mana peternak lalu membawa feses tersebut ke laboratorium untuk diperiksa lebih lanjut. Adapun tahapan uji yang akan dilakukan, yaitu ada 4, yang mana yang pertama yaitu pembuatan media dan isolasi, yang kedua yaitu pewarnaan gram dan uji katalase, yang ketiga uji kimia dan gula-gula, dan yang keempat adalah uji sensitivitas kuman. Uji pertama yaitu pembuatan media dan isolasi. Yang pertama yaitu pendahuluan. Mikroba adalah organisme kecil yang sulit diamati tanpa alat. Ahli mikrobiologi mempelajari mikroba melalui populasi yang terdiri dari jutaan mikroba. Untuk membentuk populasi, mikroba tumbuh dalam kultur menggunakan media kultur di laboratorium. Dalam pembiakan mikroba, diperlukan media yang di dalamnya terdapat nutrisi yang dibutuhkan mikroba. Nutrisi ini digunakan mikroba untuk pertumbuhannya. Dalam praktikum, bakteri ditanam menggunakan media nutrien agar yang ditanami dengan bakteri dari feses ayam. Dengan media ini, mikroorganisme dapat diisolasi dan dikulturkan. Adapun alat dan bahan yang digunakan, yaitu untuk alat yang pertama yaitu autoclave, yang lalu timbangan analitik, hot plate dan magnetic stirrer, tabung reaksi, cawan Petri, bunsen dan korek api, ose, Erlenmeyer dan inkubator. Lalu untuk bahannya yaitu ada EMBA, Aquades, sampel feses ayam, larutan NaOH dan juga larutan HCl. Selanjutnya metode kerja. Yang pertama adalah pembuatan medium EMBA. Yang pertama yaitu timbang medium menggunakan timbangan analitik agar lebih presisi. Lalu formula EMBA itu adalah 37,5 gram per liter Aquades. Lalu untuk membuat 1 liter per 1000 ml medium dibutuhkan sebanyak 37,5 gram serbuk medium EMBA yang dilarutkan ke dalam 1 liter Aquades. Selanjutnya, larutkan 37,5 gram medium ke dalam 1 liter Aquades dengan cara dipanaskan pada suhu 80 derajat Celcius sambil diaduk menggunakan alat hot plate dan magnetic stirrer. Pastikan medium larut dengan sempurna dan tidak terjadi penggumpalan. Selanjutnya, atur pH medium hingga mencapai 6,5 kurang lebih 0,2. Apabila saat pengukuran awal medium mempunyai pH di atas 6,8, maka dapat ditambah larutan HCl sedikit demi sedikit. Dan sebaliknya, apabila pH medium lebih rendah dari 6,8 dapat ditambah dengan larutan NaOH. Selanjutnya, medium yang telah jadi dimasukkan ke dalam Erlenmeyer, tabung reaksi atau tabung vial, kemudian ditutup dengan tidak rapat atau agak renggang. Lalu sterilisasi medium menggunakan autoclave pada suhu 121 derajat Celcius dan tekanan 2 atm selama 15 menit kali 2. Selanjutnya, medium yang telah jadi dimasukkan ke dalam Erlenmeyer, tabung reaksi atau tabung vial, kemudian ditutup dengan tidak rapat atau renggang. Sterilisasi medium menggunakan autoclave pada suhu 121 derajat Celcius dan tekanan 2 atm selama 15 menit. Setelah disterilisasi dan medium masih bersifat cair, medium dalam tabung reaksi dimiringkan hingga 45 sampai 50 derajat Celcius. Medium dalam Erlenmeyer dituang dalam cawan steril secara aseptis. Selanjutnya, yang kedua yaitu metode kerja isolasi dan penanaman bakteri. Yang dimana yang pertama itu kita harus menghidupkan bunsen dengan korek api, lalu memanaskan ose hingga membara pada api bunsen, lalu ambil sampel dengan ose dan tanam pada media EMBA yang sudah dibuat dengan cara digores. Lalu tutup kembali media EMBA dan panaskan kembali ose pada api bunsen hingga membara. Lalu media dibungkus dan diinkubasi ke dalam inkubator dengan suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam sampai 48 jam. Selanjutnya itu mengenai pembahasan. Jadi media yang digunakan dalam praktikum ini adalah nutrien agar atau Na dan eosin methylene blue agar atau EMBA yang dicampurkan dengan sumber biakan dari feses ayam yang dilarutkan dalam Aquades. Media harus mengandung semua zat hara yang dibutuhkan oleh mikroba, memiliki tekanan osmosis, tegangan permukaan dan pH yang sesuai, tidak mengandung zat yang menghambat pertumbuhan mikroba, dan harus steril sebelum digunakan. Pembuatan media harus dilakukan dengan steril agar pertumbuhan mikroba optimal. Sebelum inkulasi, alat dan bahan harus disterilkan agar tidak terkontaminasi mikroorganisme lain. Escherichia coli dapat diidentifikasi berdasarkan koloni warna hijau dengan kilap logam dan bintik kehijauan pada media EMBA. Pengamatan pertumbuhan koloni dilakukan pada media nutrien agar atau Na setelah diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Bakteri gram negatif yang memfermentasi laktosa dapat menghasilkan warna ungu gelap atau hijau metalik. Kesalahan goresan pada metode NB dapat mengakibatkan pertumbuhan koloni yang minim. Selanjutnya ada hasil, yang dimana yang gambar sebelah kiri itu merupakan nutrien agar dan yang di sebelah kanan adalah EMBA. Selanjutnya yaitu pewarnaan gram dan uji katalase. Pendahuluan, bakteri adalah kelompok mikroorganisme bersel satu dengan ukuran sangat kecil dan bentuk yang bervariasi. Pengamatan bakteri tanpa alat bantu mikroskop sangat terbatas karena ukurannya lebih kecil dan tidak adanya pigmen. Karena itu dilakukan proses pewarnaan pada sel bakteri untuk mempermudah pengamatan. Tujuan pewarnaan adalah mempermudah pengamatan bentuk, memperluas ukuran, mengambil struktur dalam dan luar sel, serta melihat reaksi jasa terhadap pewarna. Pewarnaan gram adalah pewarnaan yang digunakan untuk membedakan bakteri gram positif dan gram negatif. Pewarnaan positif menggunakan zat warna basa yang bermuatan positif, sedangkan pewarnaan negatif mewarnai latar belakang untuk meningkatkan kontras. Selain pewarnaan, uji katalase juga dilakukan untuk mengidentifikasi bakteri yang menghasilkan enzim katalase. Uji ini dilakukan dengan mendeteksi usapan bakteri dengan H2O2 3%. Jika terbentuk dalam gas, maka uji tersebut adalah positif. Selanjutnya adalah alat dan bahan yang digunakan. Yang pertama adalah objek itu sebagai tempat meletakkan preparat. Yang kedua itu bunsen untuk sterilisasi. Yang ketiga itu ada isolat bakteri sebagai sumber bakteri yang diuji. Lalu ada larutan pewarnaan gram yang dimana ada kristal violet, warna bakteri, aseton, dan pewarna safranin yang digunakan sebagai warna yang akan digunakan dalam praktikum. Lalu selanjutnya adalah ada mikroskop yang itu sebagai alat bantu dalam pengamatan. Lalu ada air yang digunakan untuk pembilasan preparat. Lalu ada jarum ose yang digunakan dalam transfer mikroorganisme dan inokulum bakteri. Selanjutnya yaitu metode kerja. Yang pertama adalah pewarnaan gram. Yang harus dilakukan yang pertama itu membersihkan kaca objek sehingga bebas dari lemak dan debu. Lalu ambil air dengan menggunakan jarum ose. Buatlah lingkaran di tengah-tengah permukaan kaca objek.
Lalu ambil inokulum bakteri dan sebarkan olesan tersebut hingga merata pada lingkaran air yang sudah dibuat. Lalu biarkan olesan tersebut kering udara hingga betul-betul kering. Lalu lakukan fiksasi panas dengan melayangkan kaca objek di atas panas api. Setelah kering, teteskan 2-3 tetes zat warna kristal violet pada permukaan gelas objek yang sudah berisi bakteri yang difiksasi. Lalu diamkan selama 1 menit. Lalu cuci bersih dengan air mengalir, kemudian keringkan. Selanjutnya tetesi dengan beberapa tetes larutan iodin sampai bakteri tertutup larutan pewarnaan. Biarkan selama 1 menit, lalu cuci sisa larutan iodin dengan air mengalir dan keringkan. Setelah itu, gelas objek dimiringkan, kemudian sirami gelas objek yang berisi bakteri dengan larutan alkohol sampai larutan bekas cucian alkohol tidak berwarna, yakni kurang lebih 30 detik. Lalu cuci dengan air mengalir, lalu keringkan. Setelah itu, teteskan beberapa tetes pewarna safranin dan diamkan selama 2 menit. Selanjutnya, cuci dengan air mengalir dan keringkan. Sampai tahap ini preparat sudah dapat diamati di bawah mikroskop, atau dapat pula preparat ditutup dengan gelas penutup. Yang terakhir yaitu amati preparat dengan mikroskop pembesaran kuat, yaitu 100 kali dengan minyak emersi. Lalu yang kedua yaitu uji katalase. Adapun tata caranya, yang pertama yaitu menyiapkan gelas objek yang sudah diberikan koloni yang berasal dari media EMBA, lalu oleskan pada gelas objek dan teteskan H2O2 3%. Lalu setelah diteteskan H2O2 3%, perhatikan preparat yang dibuat, apakah terdapat gelembung darah atau tidak. Jika menghasilkan gelembung darah, maka disebut dengan katalase positif, dan jika tidak, akan disebut dengan katalase negatif. Selanjutnya itu pembahasan. Pewarnaan gram dan uji katalase ini adalah 2 teknik penting dalam mikrobiologi untuk mengidentifikasi dan membedakan bakteri. Melalui pewarnaan gram, bakteri dapat dibagi menjadi 2 kelompok utama, yaitu gram positif yang berwarna ungu dan gram negatif yang berwarna merah. Pewarnaan ini didasarkan pada perbedaan dalam struktur dinding sel. Uji katalase digunakan untuk mengetahui apakah suatu bakteri mengandung enzim katalase. Jika hasilnya negatif, tidak akan terbentuk gelembung udara saat menguji bakteri dengan H2O2. Bakteri negatif tidak berubah warna saat safranin ditambahkan karena kristal violet masih terikat pada dinding selnya. Bakteri E. coli yang merupakan gram negatif akan berwarna merah karena kristal violet mudah dihilangkan oleh alkohol. Bakteri gram negatif kehilangan zat warna lebih mudah karena memiliki lapisan lipida tinggi dalam dinding selnya. Hasil uji katalase menunjukkan bahwa bakteri yang diuji tidak mengandung katalase. Tidak ada pembentukan gelembung udara setelah penambahan H2O2 dan alkohol. Ini menandakan tidak adanya enzim katalase dalam bakteri, sehingga tidak terjadi dekomposisi H2O2 menjadi air dan oksigen. Selanjutnya adalah hasil dari pewarnaan gram kami dan juga uji katalase kami. Lalu kesimpulan yang didapat dalam pewarnaan gram dan uji katalase ini adalah pewarnaan gram dan uji katalase digunakan untuk mengidentifikasi dan membedakan bakteri, di mana pewarnaan gram ini memungkinkan untuk memisahkan bakteri menjadi 2 kelompok, sedangkan uji katalase memungkinkan untuk mengidentifikasi keberadaan enzim katalase dalam bakteri. Pada praktikum, hasil dari pewarnaan gram adalah terlihat bentuk dari bakteri tersebut berbentuk silindris dan bulat. Lalu jenis gramnya adalah gram negatif, karena setelah melakukan pewarnaan, hasil yang didapat adalah warna merah. Hal tersebut terjadi karena bakteri gram negatif memiliki lapisan lipida tinggi dalam dinding selnya, sehingga lebih mudah kehilangan zat warna ungu saat diberi alkohol. Sedangkan pada uji katalase hasilnya adalah negatif atau tidak terdapat katalase, karena tidak adanya gelembung udara yang muncul setelah melakukan pentetesan H2O2 3%, karena tidak adanya enzim katalase dalam bakteri, sehingga tidak terjadi dekomposisi H2O2 menjadi air dan oksigen. Selanjutnya yaitu uji biokimia dan gula-gula. Yang pertama itu pendahuluan. Identifikasi bakteri merupakan kelanjutan dari isolasi bakteri pada berbagai media biakan. Identifikasi bertujuan untuk mengetahui sifat-sifat biokimia bakteri yang dapat diketahui dengan melakukan pemupukan pada berbagai macam media. Identifikasi sifat-sifat bakteri dapat diketahui dengan melakukan serangkaian uji, meliputi uji biokimia, uji gula-gula, dan uji serologis. Oleh karena itu, untuk mengidentifikasi bakteri diperlukan sarana dan prasarana yang memadai. Dalam kegiatan praktikum ini, mahasiswa mendapatkan beberapa contoh media untuk mengetahui sifat-sifat biokimia. Bakteri yang tergolong medium, methyl red Voges prosquire atau MRVP medium, Simon citrate, dan uji gula-gula pada glukosa dan laktosa. Pada umumnya, uji gula-gula menggunakan berbagai jenis karbohidrat seperti glukosa, laktosa, maltosa, sukrosa, rafinosa, dulcitol, dan sebagainya. Pemupukan bakteri pada media ini bertujuan untuk mengetahui sifat-sifat bakteri dalam kemampuannya menfermentasi karbohidrat dan untuk mengetahui produksi gas. Produksi gas merupakan hasil sampingan fermentasi terhadap karbohidrat. Uji gula-gula selalu menggunakan tabung Durham yang diletakkan terbalik di dalam tabung biakan. Gas akan terjebak di dalam tabung Durham. Selanjutnya yaitu alat dan bahan yang digunakan. Yang pertama ada medium TSI agar, yang kedua ada si medium, yang ketiga ada MRVP medium, yang keempat ada Simon citrate agar, yang kelima ada glukosa dan fruktosa, yang keenam ada biakan bakteri, yang ketujuh ada tisu, yang ke-8 ada alkohol 70%, lalu ada api bunsen, yang ke-9 ada jarum ose, dan juga yang terakhir ada inkubator. Selanjutnya yaitu metode kerja. Yang pertama, metode kerja pada triple sugar iron atau TSI agar. Yang pertama itu melakukan pemanasan pada jarum ose dan tunggu sampai dingin, lalu ambil biakan bakteri dengan jarum ose, tanam dengan tusukan pada bagian tingkat medium, kemudian angkat ose dan usapkan pada bagian medium. Selanjutnya, inkubasikan pada suhu 37 derajat Celcius selama semalam, dan amati dan catat hasil sesuai dengan tujuan identifikasi. Yang kedua, yaitu ada metode kerja si medium. Yang pertama, itu melakukan pemanasan jarum ose dan tunggu sampai dingin, lalu ambil biakan bakteri, lalu tanam dengan tusukan pada medium sim, lalu inkubasikan pada suhu 37 derajat Celcius selama semalam, lalu amati dan catat hasil sesuai dengan tujuan identifikasi. Untuk melihat produksi indol, teteskan bakteri dengan reagen Ehrlich atau Kovacs. Yang ketiga yaitu metode kerja MRVP medium. Yang pertama, tentu saja panaskan jarum ose dan tunggu sampai dingin, lalu ambil biakan bakteri, lalu tanam dengan mencelup-celupkan jarum ose ke dalam medium, lalu inkubasikan pada suhu 37 derajat Celcius selama semalam, lalu bagi biakan bakteri menjadi 2 tabung, teteskan reagen MR pada 1 tabung dan reagen VP pada tabung lainnya, lalu amati dan catat hasil sesuai dengan tujuan identifikasi. Yang keempat yaitu Simon citrate agar, yang mana caranya adalah yang pertama, panaskan jarum ose dan tunggu sampai dingin, lalu ambil biakan bakteri lalu tanam dengan mengusapkan jarum ose dari bagian miring pada pangkal atau dalam medium, kemudian usapkan pada permukaan miring medium. Selanjutnya inkubasikan pada suhu 37 derajat Celcius selama semalam, dan yang terakhir amati dan catat hasil sesuai dengan tujuan identifikasi.
Yang metode kerja terakhir yaitu yang kelima adalah uji gula-gula, di mana tata caranya pertama yaitu panaskan jarum ose dan tunggu sampai dingin, lalu ambil biarkan bakteri, lalu tanam dengan mencelupkan jarum ose ke dalam medium glukosa. Lakukan langkah yang sama untuk medium laktosa dan sebagainya. Lalu setelah itu kita inkubasikan pada suhu 37 derajat Celcius selama semalam, dan yang terakhir amati dan catat hasil sesuai dengan tujuan identifikasi. Selanjutnya adalah pembahasan. Yang pertama, uji TSIA dilakukan dengan menggunakan medium yang mengandung 3 jenis gula, yaitu glukosa, laktosa, dan sukrosa, serta ferrit citrate sebagai sumber besi. Medium ini digunakan untuk membedakan tipe pertumbuhan bakteri, terutama untuk mengidentifikasi bakteri gram negatif dan gram positif. Hasil negatif dalam uji TSIA ini menunjukkan bahwa bakteri tidak dapat memfermentasi glukosa, laktosa, atau sukrosa, tidak menghasilkan gas, dan tidak memproduksi hidrogen sulfida. Selanjutnya yaitu uji MRVP, digunakan untuk menentukan kemampuan bakteri memfermentasi glukosa dan menghasilkan asam asetat. Dalam uji MRVP, bakteri yang memfermentasi glukosa menghasilkan asam asetat yang mengubah warna medium menjadi merah. Yang ketiga, pada uji SIM digunakan untuk menentukan kemampuan bakteri memproduksi hidrogen sulfida atau H2S dan menghasilkan indol. Dalam uji SIM, bakteri yang memproduksi H2S akan menghasilkan warna hitam pada medium, sedangkan bakteri yang tidak diproduksi H2S tidak akan menghasilkan warna hitam. Pembahasan selanjutnya yaitu yang keempat mengenai medium SCA. Medium SCA ini mengandung sitrat sebagai sumber karbon dan amonium, dihidrogen, fosfat sebagai sumber nitrogen. Jika bakteri dapat menggunakan sitrat, mereka akan menghasilkan produk basa dan mengubah warna indikator menjadi biru. Lalu yang kelima, pada uji gula-gula. Uji gula-gula negatif digunakan untuk menentukan kemampuan bakteri memfermentasi beberapa jenis gula. Bakteri yang memfermentasi gula akan menghasilkan gas yang mengubah warna medium menjadi kuning. Sedangkan bakteri yang tidak memfermentasi gula tidak akan menghasilkan gas dan media tetap tidak berubah warna. Hal ini membantu dalam identifikasi dan membedakan bakteri berdasarkan profil fermentasi mereka. Adapun hasil dari praktikum kami, yaitu pada gambar A atau pada tabung A itu merupakan uji TSIA, lalu pada tabung B itu adalah media methyl red Voges Proskauer, yaitu pada tabung C itu media sulfide indol mortality, lalu pada tabung D itu media Simon citrate agar, dan yang pada tabung E itu adalah uji gula-gula negatif. Selanjutnya yaitu kesimpulan dari hasil praktikum telah kami lakukan. Uji biokimia digunakan untuk mengidentifikasi bakteri berdasarkan respon mereka terhadap reaksi kimia tertentu. Beberapa uji biokimia yang umum digunakan meliputi uji methyl red, uji sitrat, uji urea, uji katalase, dan uji fermentasi karbohidrat. Hasil uji biokimia membantu membedakan bakteri berdasarkan kemampuan mereka dalam menghasilkan asam dari karbohidrat dan respons terhadap zat-zat kimia tertentu. Sedangkan uji gula-gula melibatkan pengujian kemampuan bakteri untuk memfermentasi gula tertentu. Contoh gula yang sering digunakan dalam uji ini meliputi glukosa, laktosa, dan juga sukrosa. Hasil uji gula-gula membantu mengidentifikasi bakteri berdasarkan kemampuan mereka dalam metabolisme gula-gula tertentu. Kesimpulannya, uji biokimia dan uji gula-gula merupakan metode penting dalam mengidentifikasi dan membedakan bakteri. Selanjutnya, yang terakhir adalah uji sensitivitas kuman. Yang pertama itu pendahuluan. Tahapan akhir dalam kasus ini adalah untuk mengetahui antibiotik apa yang paling tepat digunakan dalam kasus mencret putih pada ayam tersebut. Uji sensitivitas antibiotik ini merupakan tes yang digunakan untuk menguji kepekaan suatu bakteri terhadap suatu antibiotik. Uji sensitivitas bertujuan untuk mengetahui efektivitas suatu antibiotik. Yang pertama, uji sensitivitas antibiotik itu menguji kepekaan suatu bakteri terhadap antibiotik dan mengetahui efektivitas suatu antibiotik dalam membunuh bakteri. Lalu untuk tingkat resistensinya, jika terdapat zona di sekitar cakram atau killing zone, itu berarti sensitif terhadap antibiotik. Sedangkan jika bakteri tumbuh hingga tepi cakram, itu menunjukkan resisten terhadap antibiotik. Adapun alat lembaga yang digunakan yaitu paper disk, cotton swab, John Petri, tabung Erlenmeyer, uji korek api, ose, penggaris, inkubator, autoclave, laminar airflow, pinset, isolat bakteri murni, MHA atau Mueller Hinton agar, alkohol 70%, McFarland 0,5, dan triptikase soy broth atau Bouillon. Untuk metode kerjanya yang pertama yaitu sterilkan tangan terlebih dahulu dengan alkohol 70%, lalu nyalakan api bunsen dan lakukan sterilisasi pada pinggiran John Petri dengan dipanaskan pada api bunsen, lalu sterilkan cotton bud dengan dipanaskan di api bunsen, lalu celupkan cotton bud yang telah disterilisasikan pada larutan isolasi bakteri E. coli. Lalu usapkan ke seluruh permukaan media Na secara merata, lalu diamkan selama 5-10 menit. Setelah itu ambil paper disk yang telah diuji menggunakan pinset, lalu tempelkan pada permukaan media dengan jarak tempel lebih dari 2 cm dari tepi plate maupun dari paper disk yang lain. Lalu diinkubasikan pada suhu 37 derajat Celcius selama 18-24 jam dan diamati dan juga ukur diameter killing zone pada masing-masing paper disk. Selanjutnya yaitu pembahasan. Uji sensitivitas ini bertujuan untuk mengetahui pola kepekaan agen bakteri tersebut terhadap antibiotika yang digolongkan sensitif atau peka, intermediate, atau resisten. Berdasarkan hasil pengamatan pada gambar, antibiotika pilihan yang efektif digunakan untuk mengatasi infeksi bakteri E. coli sebagai penyebab kolibasilosis adalah antibiotika yang tergolong kategori sensitif atau peka. Pada praktikum di atas terdapat beberapa faktor mengapa hasil praktikum terlihat kurang jelas, yaitu yang pertama karena paper disk kurang bagus dan ada pencemaran dari bakteri lain, lalu biakannya belum murni, dan juga ada lebih dari satu jenis bakteri sehingga zona hambatannya ada tipis dan lebar. Dan ini merupakan hasil dari uji sensitivitas kuman kelompok kami kemarin. Lalu kesimpulan yang dapat disimpulkan dari hasil uji yang telah dilakukan adalah bahwa ayam dalam peternakan unggas tersebut terkena penyakit yang dikenal dengan nama kolibasilosis yang disebabkan oleh infeksi bakteri E. coli. Melalui uji sensitivitas antibiotika didapatkan bahwa antibiotika pilihan yang efektif digunakan untuk mengatasi infeksi bakteri E. coli sebagai penyebab kolibasilosis ini adalah antibiotika yang tergolong kategori sensitif atau peka, yaitu chloramphenicol dan streptomycin. Sehingga antibiotik yang telah diuji dapat diberikan ke anak ayam sehingga terbebas dari mencret putih tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan dari penjelasan mengenai praktikum bakteriologi dan mikologi veteriner ini. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Saya tutup dengan terima kasih.